Nah, di seleksi individu ini saya akan menyalin data bobot dari kelompok 1 dari sini, ini disalin sebanyak 30 data ini. Nah, kemudian setelah disalin, ini saya akan urutkan dengan cara Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah untuk memilih seluruh angka. Kemudian kita sort dari data yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini kita cek ini. Nah, kemudian nah, ini datanya sudah tersortir dari ukuran yang paling besar ke ukuran yang paling kecil. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan rumus average sama dengan ininya merupakan seluruh total bobot. Kita rata-rata seluruh data bobot yang kita miliki. Kemudian kita akan memilih dari 10 angka terbesar dari bobot yang dimiliki hasil kita akan memilih 10 data terbesar dari bobot yang telah kita peroleh ini. Kemudian kita akan melakukan seleksi secara family. Di sini kita melakukan between family dan within family. Ini merupakan seleksi within family. Nah, di sini kita menggunakan 3 data. Data kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebanyak 30 angka. Kemudian data kelompok ini itu kita urutkan kembali dari yang paling besar ke yang paling kecil. Setelah itu, setelah kita peroleh, maka kita rata-ratakan. Ini rata-rata dengan rumus yang sama seperti rumus sebelumnya, yaitu average untuk rata-rata. Kemudian kita select atau kita pilih seluruh kolom yang mau kita rata-ratakan. Ini. Kalau di sini, nah, ini kita rata-ratakan, ini rata-rata dari data kelompok 1, ini data rata-rata dari kelompok 2, dan ini data rata-rata dari kelompok 3. Dari 3 data tersebut, data paling tinggi atau kelompok yang memperoleh rata-rata tertinggi itu ada di kelompok 1. Maka di sini saya akan mengambil data dari kelompok 1 saja. Karena berdasarkan famili, kelompok 1 itu memiliki famili yang lebih baik dengan rata-rata yang lebih tinggi. Kemudian, karena rata-rata tertinggi di sini adalah 149, maka saya akan mengambil data sebanyak 10 data dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini tuh jumlahnya ada 10. Kita salin karena ini merupakan 10 angka teratas. Kemudian ini kita salin, kita pindahkan ke sini. Dan yang di sini kita salin, kemudian kita pindahkan ke sini. Selanjutnya untuk data bobot. Nah, di sini saya akan menggunakan data dari bobot kelompok 1. Itu kelompok saya sendiri. Nah, di sini ada gen pertama. Di gen pertama ini saya akan mengambil 20 angka saja. Nah, sebelum itu, ini harus kita lakukan pensortiran dari ukuran yang terbesar ke ukuran yang terkecil. Kemudian kita salin, kita ambil sebanyak 20 angka, kemudian kita salin. Selanjutnya, kita akan mencari angka rata-rata. Nilai rata-rata dengan rumus average dari 20 data ini, ya, kita lihat 20 data ini, untuk mengetahui rata-ratanya itu berada di rata-rata berapa. Kemudian selanjutnya, kita akan mencari standar deviasi. Apa itu standar deviasi?
standar deviasi ini itu merupakan berapa banyaknya sebaran data. Di sini kita lihat standar deviasinya itu dengan rumus TDEV, buka kurung, kemudian kita select satu kolom yang mau kita ukur. Di sini telah kita lihat kalau misalkan standar deviasinya itu eh, berjumlah 24.502. Ini mengartikan bahwa eh, sebaran data yang kita peroleh ini itu sebanyak 24 angka yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu kita akan mencari J1 dengan rumus sama dengan norm if nih. Kalau misalkan kita ketik, kita pilih yang norm if, kemudian kita pilih yang random, buka kurung, tutup kurung. Nah, kita di sini akan memilih rata-rata. Rata-rata yang telah kita peroleh dari nilai sebelumnya, yaitu nilai yang ini, nilai rata-rata, kemudian kita koma, dan kita pilih nilai standar deviasinya, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Nah, di sini kita akan menggunakan, kemudian tinggal di direct aja ya, sebanyak 53 angka. Selanjutnya, setelah dia berjumlah 53 angka, ini kita copy, kemudian kita pilih paste spesial. Paste spesial, kita pilih pas value yang pertama. Tujuannya untuk apa? Karena nilai ini itu akan selalu berubah karena kita menggunakan rumus random. Makanya supaya tidak berubah angkanya, karena ini kan angka selalu berubah ya kalau teman-teman lihat dari tadi, dia akan terus berubah, maka dikunci menggunakan paste value. Kemudian kita cari, sebelumnya kita akan mengurutkan data ini. Kita urutkan, kita sort kembali dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini kan angkanya selalu berubah ya. Angkanya selalu berubah dari tadi. Nah, kemudian kita cari rata-rata dari nilai tersebut. Dengan rumus yang sama, average. Kemudian kita pilih satu kolom ini. Nah, kemudian kita seleksi nih. Hasil seleksi 1 kita menggunakan sebanyak 10 angka teratas. Kita gunakan sebanyak 10 angka teratas, kita salin, kita cari rata-ratanya kembali menggunakan rumus average, dan kita cari kembali standar deviasinya. Cari kembali standar deviasinya dengan rumus TDEV, terus kita pilih kolom ini. Kemudian, nah kita di sini melihat nih, ini mengalami kenaikan ya, karena seleksi genetik ini itu kita gunakan sebisa mungkin sampai standar deviasinya ini 0. Berarti keragaman data ikannya itu atau ikan yang dihasilkan itu semakin rendah keberagamannya, atau dengan kata lain ikannya semakin seragam. Sekitar 0,6 saja. Kemudian kita lanjutkan ke genetic gain. Genetic gain ini merupakan hasil ya, hasil yang akan kita olah nih. Jadi apakah si data ini itu pantas untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi genetic gain ini kita gunakan dengan rumus rata-rata dari generasi T, generasi ini sampai generasi kesekian, dikurang rata-rata dari generasi 0, dibagi dengan rata generasi 0 dikali dengan 100. Kita kurang dulu ya, karena kasusnya itu dikali terakhir. Kemudian nilai-nilai ini, nilai generasi 0 sampai generasi keempat itu saya dapatkan dari rata-rata pada pengolahan data sebelumnya, yaitu pada data ini hasil genetik seleksi genetika 0 di sini. Di sini kita dapat 170, kemudian kita salin ke sini. Selanjutnya rata-rata dari hasil seleksi pertama 210. Ini kita seleksi kita salin ke sini. Selanjutnya seleksi kedua 221,
Kita salin ke sini dan selanjutnya sampai generasi keempat. Kemudian kita hitung dengan rumus tadi ya, rata-rata generasi T, ini kan G1 ya, genetik gen ke-1, dikurang rata-rata generasi 0, dibagi dengan rata-rata generasi 0, kemudian tutup kurung, kita kali dengan 100. Nilainya itu semakin tinggi ya. Kemudian kita cari kita ambil data dari genetik gen yang terakhir, yang keempat, sebanyak 54 angka. Ya, 54 angka. Kita salin ke sini, ya, sebanyak 53 angka dari data genetik gen, dari data hasil genetik keempat. Karena di sini kita menggunakan genetik keempat sebagai genetik terakhir. Kemudian ini kita bulatkan ya, karena kan ini angkanya tidak bulat. Kita bulatkan terlebih dahulu dengan rumus round, buka kurung, ini di koma 0,1. Kemudian kita cari jumlah angkanya itu berapa dengan rumus count if. Kemudian kita select data ini keseluruhan. Kemudian koma adalah data yang mau kita cari, yaitu 232. Data ini, kolom ini kita kunci karena supaya jadi kita ke insert, recommended charge. Di sini saya mau pilih grafik yang ini. Ya, kita klik. Oke. Nah, ini grafiknya sama ya, seperti yang saya buat sebelumnya. Kemudian, di sini, saya ingin mencari dengan data. Ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan X dan Y-nya. Ini untuk X value-nya kita pakai data ini. Kemudian, untuk Y-nya kita akan menggunakan data yang ini. Oke. Kita ulang, kita cancel dulu. Ini, ini, kemudian ini. Nah, sudah bisa ya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai tertinggi terendahnya terdapat di sini. Kemudian ini tinggal dipresikan saja. Nah, ini saya namakan saya yang sebelumnya ya.